Setelah Wong Lin mendapatkan informasi dari Su Jinsi kalau giok penyegel jiwa tidak bisa dipelajari oleh murid biasa, yang diperbolehkan hanyalah leluhur formasi jiwa. Akan tetapi, Wong Lin tidaklah peduli karena satu-satunya cara untuk memulihkan jiwa asalnya yaitu memasuki puncak penyegel jiwa dan mendapatkan tekanan spiritual yang begitu besar. Dengan penuh keberanian, Wong Lin terbang menuju cincin emas dan cincin darah. Di tangan kirinya ada bendera jiwa berisi 10.000 jiwa, sedangkan di tangan kanannya bendera segel emas. Dari bendera emas keluar seekor kilin emas, kemudian diikuti 9 kilin hitam dan ribuan pecahan jiwa. Lalu, Wong Lin menantang seluruh kultivator sekte pemurnian jiwa. Wong Lin kemudian memerintahkan kilin emas menyerang ke arah cincin darah dan cincin emas, hingga terjadinya ledakan yang sangat keras. Bukan hanya di situ saja, ledakan tersebut memancing keluar 9 kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Pada saat salah satu wanita parubaya yang ingin menyerang Wong Lin menatapnya dengan tajam sembari berteriak, "Nyalah!" Teriakan disertai tekanan aura yang sangat kuat membuat wanita tua formasi jiwa tahap awal itu mundur dengan ketakutan. Dengan dingin Wong Lin lalu berkata, "Kalian bersembilan, menyingkirlah." Tidak hanya di situ saja, seorang pria tua berjubah hijau menyerang Wong Lin dengan energi spiritual berbentuk rantai. Akan tetapi, Wong Lin membalas dengan tombak hitam dari bendera pembatasnya. Tombak itu menghancurkan rantai dan terus menyerang pria tua itu. Bersamaan dengan itu, Wong Lin memerintahkan kilin dan ribuan jiwa untuk menyerang lagi. Akan tetapi, muncul tekanan yang begitu kuat hingga tombak Wong Lin hancur serta kilin dan pecahan jiwa terhenti. Lalu, dari dalam salah satu cincin emas terdengar suara lantas berkata, "Anak muda, orang tua ini sudah lama menunggumu." Ya, dia adalah Dutian, pemimpin dari sekte pemurnian jiwa. Dutian lalu memerintahkan 9 orang tersebut pergi. Berbeda dengan Wong Lin, ia menatap tajam kepada Dutian dengan penuh kewaspadaan. Wong Lin bahkan tidak bisa menebak seberapa kuat Dutian. Wong Lin meyakini kalau Dutian bisa jadi berada di tahap kultivasi transformasi jiwa. Dutian menatap Wong Lin kemudian berkata, "Zheng Yu, aku sudah menunggu 2 tahun sampai hari ini." Wong Lin langsung sadar tidak heran kalau orang sekuat ini tahu tentang keberadaannya. Dutian kembali berkata, "Sebagai hadiah pertama untukmu, aku akan membereskan satu masalahmu." Ia kemudian melihat ke arah gunung pemurnian jiwa dan berteriak dengan tekanan yang sangat kuat lalu mengatakan, "Liu Mei, kau punya 10 napas untuk pergi dari sekte ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu walaupun kau murid dari negara Suzaku." Tak lama kemudian, Liu Mei muncul di langit. Dengan tenang ia berkata, "Senior, aku hanya menjalankan perintah guruku. Kenapa kamu mengusirku?" Dengan dingin Dutian berkata, "6 napas." Liu Mei dengan ketakutan kembali berkata, "Kalau aku pergi, guru pasti marah dan menghukumku. Aku tidak punya pilihan selain menceritakan semua yang terjadi." Ketika waktunya tinggal 4 detik, Dutian mengeluarkan tekanan bendera 1 miliar jiwa, membuat Liu Mei menjadi ketakutan saat melihat bendera tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain memilih pergi dari sekte pemurnian jiwa. Setelah itu Dutian kembali menatap Wong Lin lalu bertanya, "Bagaimana hadiah pertamaku?" Wong Lin merasa lega karena Liu Mei adalah ancaman baginya. Di sisi lain, Wong Lin juga merasa khawatir apa yang dilakukan oleh Dutian. Wong Lin kemudian bertanya, "Hadiah macam apa ini? Senior bahkan berani menentang negara Suzaku demi diriku yang membuatku takut." Mendengarkan apa yang dikatakan Wong Lin, Dutian tertawa. "Negara Suzaku tidak sekuat dulu, aku tidak takut." Wong Lin lalu bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku?" "Tenang, ini baru hadiah pertama. Hadiah keduaku adalah membantumu memulihkan kekuatanmu. Aku tahu kau datang ke sini hanya untuk mendapatkan tekanan energi spiritual." Dutian kemudian mulai melepaskan tekanan yang sangat besar ke arah Wong Lin sampai membuat Wong Lin gemetar. Potongan-potongan jiwa dalam dirinya mulai menyatu kembali. Ketika Wong Lin mengatakan tekanannya belum cukup, Dutian meningkatkan tekanannya 10 kali lipat yang membuat ruang di sekitar mulai retak karena kuatnya tekanan tersebut. Wong Lin mulai berdarah dari pori-porinya, tapi ia juga merasakan jiwanya mulai pulih lebih cepat. Salah satu tanda teh di tubuhnya pun menghilang. Wong Lin kembali berteriak, "Masih belum cukup. Baiklah,
Karena sudah 200 tahun aku tidak menggunakan kekuatan spiritual surgawiku, ini hadiah mahal untukmu Zheng Niu. Hanya dalam 5 helaan napas, tanda terakhir berbentuk teh di wajah Wang Lin menghilang. Bahkan segel yang ditanamkan Sun Tai pun runtuh. Wang Lin kini telah pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin kemudian memberi hormat lalu berkata, "Terima kasih. Tunggu dulu, ini belum selesai. Aku masih punya hadiah ketiga untukmu. Tapi apakah kau berani menerimanya?" Wang Lin menjawabnya, "Tentu saja, kenapa tidak? Bagus," kata Dutian. "Hadiah terakhirku adalah membantumu naik ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Namun, kekuatan domainmu harus kamu kembangkan sendiri." Setelah itu, sang leluhur terbang menuju cincin merah, memanggil bendera jiwa raksasa sepanjang 30 kaki, sembari berkata, "Inilah harta utama sekte pemurnian jiwa, yaitu bendera 1 miliar jiwa. Meskipun aku belum mencapai tahap Ascendan, aku berani melawan seorang kultivator Ascendan. Selama bendera ini utuh, sekte kami akan terus hidup, tapi jika rusak, maka sekte ini akan tamat. Sekarang aku akan memakai kekuatan dari bendera ini untuk meningkatkan kekuatanmu." Dutian menatap tajam ke arah Wang Lin yang sedang duduk bersila. Wang Lin tidak ragu. Ia tahu jika lelaki tua ini ingin mencelakinya sudah dari tadi, ia bisa melakukannya. Namun ia tetap waspada. Jika terjadi sesuatu, ia siap melarikan diri dengan kompas bintang. Dutian mulai mengibaskan benderanya. Suara raungan dari 10 pecahan jiwa yang keluar melayang mengelilingi Wang Lin. Pecahan-pecahan jiwa ini memancarkan aura ungu dan emas yang agung, masing-masing setara dengan kekuatan pembudidaya tahap transformasi jiwa. Wang Lin bahkan terkejut dan tidak heran dengan kekuatan jiwa yang sebesar ini. Dia bisa melawan kultivator Ascendan. Dutian lalu menjelaskan, semua jiwa ini adalah para leluhur sekte pemurnian jiwa. Saat mereka akan mati, mereka menyerahkan jiwanya dan bergabung dalam bendera ini. Saat aku mati nanti, kamu harus menambahkanku ke dalam bendera ini juga. Kata-kata itu membuat Wang Lin terdiam. Ia mulai mengerti kalau Dutian benar-benar berniat akan memberikan bendera itu kepadanya. Setelah itu 10 jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu terang yang menyelimuti Wang Lin. Energi jiwa mulai mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Pemandangan luar biasa terlihat di langit. 10 jiwa menyatu dalam cahaya dan Wang Lin berada di tengahnya. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin meningkat pesat, 1 kali lipat, 2 kali lipat, hingga 8 kali lipat dan terus bertambah. Dutian berteriak sambil memperkenalkan dirinya. "Zheng Niu, ingat nama orang tua ini adalah Dutian. Serap sebanyak yang kau bisa, aku tidak akan pelit." Adapun dengan Wang Lin, ia saat ini fokus menyerap energi spiritual dari 10 pecahan jiwa. Sedangkan energi Wang Lin meningkat tajam hingga mencapai batas puncak tahap akhir formasi jiwa. Dutian tertawa dan bertanya, "Zheng Niu, apakah hadiah ketiga ini cukup untukmu?" Wang Lin kemudian berkata sambil menatap Dutian, "Senior, saya belum menyerap sebanyak yang saya mampu." Dutian tertawa puas lalu berkata, "Silakan, aku tidak akan pelit." Wang Lin kembali memejamkan matanya. Ia kemudian membangunkan tubuh aslinya yang sedang berada di Chu. Kini tubuh asli ikut menyerap energi spiritual dengan kecepatan luar biasa. Karena tubuh asli berada di jalur kultivasi dewa kuno, kemampuan menyerapnya jauh lebih hebat. Pecahan-pecahan jiwa yang awalnya menyalurkan energi secara perlahan kini justru ditarik dengan kekuatan menyerap dari Wang Lin. Dutian kaget melihat saat hubungan antara Wang Lin dan pecahan jiwa menjadi semakin kuat. Dalam 10 helaan napas, lebih dari setengah energi spiritual dalam 10 jiwa telah diserap. Ekspresi Dutian menjadi suram. Ia ingin menghentikan Wang Lin, akan tetapi ia sendiri sudah bilang akan memberi sebanyak mungkin. Ia langsung sadar bahwa Wang Lin memiliki avatar dan tubuh asli yang menyerap secara bersamaan. Di tempat lain, tubuh asli Wang Lin dikelilingi cahaya emas membentuk kepompong kristal. Muncul sebuah bintang baru di dahinya, tanda kekuatan yang makin bertambah. Namun Wang Lin bukan orang serakah. Ia berhenti menyerap dan membuka matanya. Dutian langsung menarik kembali 10 jiwa lalu mengatakan, "Zheng Niu, kau benar-benar tidak menahan diri." Wang Lin kemudian berdiri. Energi spiritual membanjiri tubuhnya. Ia menatap ke arah Suyu dan matanya dengan dingin berkata, "Li Yuanfeng, aku akan membalas 10 atau bahkan berkali-kali lipat." Namun, tatapan matanya melunak saat melihat Dutian. Ia memberi hormat dan berkata, "Senior, terima kasih atas 3 hadiah yang luar biasa. Jika ada yang perlu aku lakukan,
Katakan saja aku akan melakukan yang terbaik. Teman kecil Zheng Yu, sebenarnya aku punya alasan penting memberimu 3 hadiah untukmu. Kalau kamu tidak datang ke sekte pemurnian jiwaku, aku sendiri yang akan mencarimu. Aku pernah dengar bahwa aku membunuh kultivator formasi jiwa dari sekte kalian. Saya kira senior mencariku karena itu. Lutian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu cuma akalan-akalanku saja. Aku menyebarkan desas-desus itu supaya tidak ada yang curiga ketika aku mencarimu. Jika seseorang leluhur sekuat Lutian perlu begitu berhati-hati, pasti ada hal besar yang sedang terjadi. Lutian menatap Wang Lin dan berkata, tahukah kamu kenapa di planet ini hanya ada sedikit negara kultivasi peringkat 5, meskipun negara Suzaku sudah lama berkuasa? Ketika negara Suzaku pertama datang ke planet ini, ada 6 sekte besar. Para murid mereka menyebar dan membentuk berbagai negara kultivasi, termasuk yang peringkat 5. Sekte pemurnian jiwa kami adalah salah satunya. Tapi, setiap kali salah satu negara hampir mencapai peringkat 6, mereka dihancurkan dalam satu malam. Negara Suzaku tidak akan membiarkan ada negara peringkat 6 lainnya. Sekte kami pernah hampir naik 3 kali, akan tetapi kami selalu dikalahkan. Sekarang kami hanya sekte biasa tanpa negara. Dulu sekte pemurnian jiwa memiliki 3 kultivator Askendan, tapi ketika kami tiba di sini, sudah ada ras lain di sini yang menggunakan kekuatan tato, dan mereka sangat kuat. Itu adalah pertempuran berdarah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan bendera 1 miliar jiwa berhasil diselesaikan selama pertempuran berdarah itu. Meskipun pada akhirnya kami menang, kami kehilangan kultivator Askendan. Setelah itu adalah mimpi buruk bagi semua negara kultivasi lain. Sedangkan negara kultivasi peringkat 1 tidak membiarkan negara kultivasi peringkat 5 manapun mencapai peringkat 6. Saat ini, Suzaku hanya memiliki 4 kultivator Askendan dan mereka sangat lemah. Suzaku takut akan ada negara kultivasi peringkat 1 yang menyainginya, lalu menyerangnya dan menjadi penguasa. Wang Lin lalu bertanya, apa hubungan semua ini denganku? Aku hanya seorang junior formasi jiwa. Lutian lalu menjawabnya, itu sangat berhubungan denganmu. Wang Lin terkejut ketika mendengarnya. Lutian kembali berkata, kamu adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kuezi untuk menjadi penerus Suzaku berikutnya. Lutian kemudian mengeluarkan sebuah ukiran kayu Yun Kuezi, lalu menunjukkan kepada Wang Lin kalau dia adalah adik seperguruan Zukezi. Wang Lin kaget saat melihatnya. Orang ini dia yang memberiku topi jerami, bahkan memberikanku petunjuk tentang domainku. Lutian kemudian menanyakan kalau ukiran kayu itu Wang Lin lah yang membuatnya. Di saat yang sama, Wang Lin mulai menyadari semua hadiah perhatian dan bahkan niat baik dari Lutian, semuanya karena berhubungan dengan Yun Kuezi. Namun, Lutian menatap langit dan berkata, tapi itu baru sebagian alasannya. Lutian kemudian menjelaskan bahwa dia adalah leluhur ke-37 dari sekte pemurnian jiwa, dan semua leluhur sebelumnya termasuk kakak seperguruannya yang ke-36 jiwanya disegel dalam bendera jiwa. Kakak seperguruannya meninggal 2 tahun lalu, bahkan Suzaku tidak tahu kematiannya. Untuk mencari jalan menyelamatkan sektenya, ia mengorbankan 100 tahun hidupnya demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan sekte pemurnian jiwa. Meskipun gagal ataupun mati, bagi Lutian, Wang Lin datang ke sekte mereka bukan sebuah kebetulan melainkan takdir. Lutian sangat percaya bahwa Wang Lin adalah harapan terakhir baginya. Dengan hidup yang tinggal 10 tahun, dia memohon Wang Lin untuk menjadi penerus sekte pemurnian jiwa dan bersumpah suatu hari nanti Wang Lin akan membantu sektenya mencapai peringkat 6. Setelah berpikir lama, Wang Lin akhirnya menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, Lutian sangatlah senang. Ia memberikan Wang Lin giok emas yang berisi teknik pemanggilan dan kontrol bendera 1 miliar jiwa. Selain itu, ini adalah senjata utama sekte tersebut. Wang Lin secara resmi menjadi murid inti satu-satunya dari sekte pemurnian jiwa. Setelah itu Lutian berkata bahwa dia akan memasuki kultivasi tertutup, mempersiapkan jiwanya untuk masuk ke dalam bendera jiwa. Ia mengingatkan Wang Lin agar tidak meninggalkan sekte karena dia tak bisa lagi membantunya jika ada bahaya. Namun Wang Lin tetap pergi. Dengan tenang ia berkata bahwa dia akan kembali sebelum Lutian selesai berkultivasi. Wang Lin lalu meninggalkan sekte dengan kecepatan luar biasa. Dalam pikirannya, Wang Lin tetap waspada. Dia tidak sepenuhnya percaya pada Lutian.
Pengalamannya membuat sadar bahwa dunia kultivasi penuh dengan tipu daya. Namun dia tahu ketika saatnya tiba dan bendera jiwa diserahkan, semuanya akan menjadi jelas. Kini ada satu tujuan dalam hatinya Wang Lin, adalah membalaskan dendamnya. 2 tahun lalu dia hampir mati oleh Li Yuanfeng. Sekarang setelah kultivasinya pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Yuanfeng. Bajingan itu bisa maju ke tahap transformasi jiwa secara paksa. Dia dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Tubuh asliku telah menjadi dewa kuno bintang 3. Jika aku menyatu dengan tubuh asliku, aku akan bisa melawannya. Sebulan berlalu, di lembah dalam Chu, Zoro sedang bermain dengan Xiaobai. Sementara Tian yang sedang berkultivasi, dia sudah sangat dekat dengan tahap formasi jiwa dan akan segera memahami domainnya sendiri. Sedangkan kata Guntur ia merasakan kedatangan Wang Lin. Zoro langsung berteriak dengan penuh kesenangan dan melompat turun dari Xiaobai, lalu berkata, "Paman, paman." Wang Lin tersenyum dan memeluk Zoro sambil mengatakan, "Tian, kamu hampir mencapai tahap formasi jiwa. Pergilah ke ibu kota Chu dan tinggallah di sana untuk merasakan kehidupan. Dalam 3 tahun kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa." Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, Tian sangat senang. Dia kemudian memberi hormat lalu pergi. Zoro kemudian bertanya, "Paman, di mana harimau besar yang kau janjikan padaku saat kau pergi?" Xiaobai mendengarkannya menjadi semangat. Ia berpikir jika Zoro mendapat hewan peliharaan baru, ia pasti melepaskannya. Wang Lin lalu berkata, "Harimau besar," sambil mengusap hidungnya Zoro, karena Wang Lin sudah lupa tentang ini. Zoro cemberut dan berkata, "Paman, saat kamu pergi, kamu bilang kamu tidak akan lupa." Wang Lin tersenyum lalu mengatakan, "Dengar, Paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Paman akan menangkap seekor harimau besar nantinya." Karena Zoro masih kecil, jadi setelah mendengar ini, dia langsung senang dan bertanya, "Kita mau kemana, Paman? Apa kamu akan mengajakku bermain?" Wang Lin lalu berkata, "Paman akan mencari teman. Ru'er, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat panjang. Berada di dalam pagoda akan menjamin keselamatanmu." Zoro mengangguk dengan cepat dan menunjukkan ekspresi gembira saat memasuki pagoda bersama Xiaobai. Wang Lin kemudian membentuk segel membuat pagoda itu menyusut dan menyimpannya. Setelah itu, Wang Lin memanggil tubuh aslinya. Ketika tubuh aslinya membuka mata, energi kuat muncul dari tanah. Simbol ungu dewa kuno di dahinya nampak berputar, mengeluarkan cahaya iblis. Saat tubuh asli muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain, lalu menyatu menjadi satu orang. Aura yang menakutkan terpancar keluar dari tubuh Wang Lin, menyebabkan langit mengeluarkan suara petir yang sangat keras. Tetesan air hujan mulai turun bagaikan dewa iblis. Wang Lin memandang Suyu lalu berkata, "Li Yuanfeng, leluhur klan iblis raksasa dan Sunta yang menjejalku. Sekarang kultivasiku telah pulih. Aku akan datang menagih utangku pada kalian semua. Li Yuanfeng, mari kita lihat apakah kultivasi transformasi jiwa yang kamu peroleh dengan paksa lebih kuat dari tubuh asliku yang menyatu dengan tubuh avatarku."